Tenang saja Dewi Sundari. Antarkan saja aku ke hutan. Kau tak apa-apa. Kau tak apa-apa. Tak mampu menahan haus, Pangeran Adipati pun minum air pancoran di sebelahnya. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah aneh karena seorang pangeran bisa hamil. Aku mau terus masuk ke dalam hutan hingga aku dapat binatang buruan. Pangeran Adipati di kerajaan Wanagiri biasa pergi sendirian untuk berburu ke hutan. Sesosok makhluk halus sebagai penghuni pancoran di tebing sangatlah jahat. Disinilah aku tebar anak buahku. Bibit lintah mematikan. Ini adalah jebakan bagi manusia. Barang siapa yang meminum air pancoran ini tanpa seizinku, aku akan lihat dari kejauhan. Ia pasti akan digerogoti oleh lintah-lintahku dan perutnya akan kembung. Lintah-lintah itu ditebar, merayap ke sana kemari di sekitar pancoran. Apabila kita tidak waspada, tentu itu bisa masuk ke dalam perut, yang mana lintah itu bisa berubah menjadi besar. Aku akan selalu mengamati dari goa ini. Semoga ada yang terjebak dengan tipu dayaku. Sepertinya aku sudah jauh masuk ke dalam hutan. Kenapa satu pun aku belum bisa menemukan binatang aneh rasanya? Cuma kedengaran suaranya saja. Pangeran Adipati tampak terkejut. Ia hanya menancapkan tomaknya di tanah. Ia tak dapat apa-apa. Kijang itu pun lari. Aduh, aku haus dan lelah. Mungkin hari ini adalah hari yang tidak baik bagiku. Aku akan minum saja dulu. Tak mampu menahan haus, Pangeran Adipati pun minum air pancoran di sebelahnya. Rupa-rupanya aku sudah dapat korban. Ternyata ada saja manusia ceroboh. Jebakanku berhasil. Awas, sebentar lagi perutmu akan kembung. Pasti kalau setelah itu kau akan menjadi santapanku. Pangeran Adipati minum sepuasnya, tak mengira bahwa air itu telah dicemari dengan lintah yang nantinya akan menggerogoti, menghisap darah. Pangeran Adipati berkembang biak di dalam perutnya sehingga perut pangeran menjadi besar. Perutnya akan meledak, nanti menjadi sarapan pagiku. Aduh, kenapa tenagaku semakin lemah? Perutku terasa semakin berat rasanya, aduh. Dengan cepat, perut Pangeran Adipati bertambah besar bagaikan wanita yang hamil 7 bulan. Ia pun tak bertenaga dan lumpuh, tak bisa bergerak. Kejadian aneh ini membuat aib kerajaan. Raja memerintahkan
untuk membuang saja Pangeran Adipati jauh ke dalam hutan dan diasingkan di suatu tempat. Anakku, kau tinggal di hutan saja sementara, agar kerajaan ini tidak tercemar. Segeralah bawa perlengkapan dan tinggallah di hutan. Para pelayan dengan cepat menggotong Pangeran Adipati dibawa ke hutan, namun diantaranya ada juga yang menangis dalam hatinya, tetapi ia takut dan kasihan sebenarnya dengan Pangeran Adipati. Stop kawan, stop kawan. Itu sudah kelihatan gubuknya kawan. Apakah aku akan ditinggal? Pangeran Adipati ditinggal begitu saja dalam keadaan lemah. Barang-barang bawaan yang diberikan raja bahkan dijarah oleh anak buahnya. Pangeran, pakaian dan selimut ini aku saja yang ambil, Pangeran. Minyak dan beras aku yang bawa, Pangeran. Selamat tinggal, Pangeran. Selamat tinggal, Pangeran. Semua anak buah Pangeran sangat tega meninggalkan Pangeran dan bahkan mengambil barang-barangnya. Meninggalkan begitu saja Pangeran dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Ya, sambil menangis dan terus berdoa, Pangeran Adipati semakin lemah dan perutnya semakin membesar. Ia hanya menunggu hari-hari kematian. Di kerajaan Majelangu, Dewi Sundari, seorang putri cantik, sedang menenun. Ia menemukan seekor ulat kecil di kapas. Anehnya, ulat itu dengan cepat besar dan bisa berbicara seperti manusia, makannya pun rakus. Sundari, terima kasih telah membiarkan aku hidup. Jangan sampai membunuh diriku. Aku adalah temanmu, Sundari. Baiklah kawan, aku tak akan mengganggumu kawan. Kau berbuat baik, aku pasti akan membalasnya. Raja Majelangu pun marah melihat kelakuan anaknya. Hai Dewi, kelakuanmu sungguh aneh. Kenapa kau memelihara hewan yang menjijikkan itu di istana, membuat rakyat takut untuk datang? Bunuhlah dia, bunuhlah, enyahkan dari sini. Kalau tidak, kaulah yang harus pergi dari istana ini. Maafkanlah ayahanda, jangan bunuh dia. Ayah, jangan ayahanda. Kau harus pergi sekarang juga. Sekarang juga. Hahaha, tenang saja Dewi Sundari. Antarkan saja aku ke hutan. Kau tak apa-apa. Kau tak apa-apa. Baiklah kawan, semoga kau tidak marah dengan sikap ayahku. Aku akan setia menemanimu ke hutan kawan. Marilah kawan. Dengan perasaan sedih, Dewi Sundari pun mengantar ulat serem dan sangat menakutkan itu. Ia sebenarnya sayang dan kasihan. Ia menjalankan perintah sang raja untuk menuju hutan. Perasaan sedih akhirnya bercampur kaget ketika ia melihat Adipati sedang duduk termenung dan tak berdaya. Kasihan, sesak dadanya menyaksikan seorang laki-laki yang lemas, tak berdaya dan perutnya yang kembung. Tenanglah Tuan Putri,
kau bisa membantunya. Tetapi bunuhlah diriku, bunuhlah Tuan Putri, kau pasti bisa. Setelah ulat menyeramkan Ihutuk itu terbunuh, keluarlah isi perutnya muncrat. Itulah yang dipakai mengobati Adipati. Adipati pun seketika menjadi sembuh. Perutnya yang semula-mula kemung tiba-tiba dengan penuh keajaiban kempes dan tenaganya pun pulih. Ia bisa berdiri kembali normal seperti biasanya. Terima kasih Dewi Sundari. Aku tak bisa membayar atas jasa-jasamu. Hampir saja nyawaku hilang. Berkat dirimulah aku bisa berdiri dan hidup kembali. Sekarang kau berkenan, akan kujadikan kau istriku. Marilah ikut ke istana. Baiklah kalau begitu, Baginda.